Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Hal ini dipicu dividen BUMN yang tidak akan lagi masuk ke dalam penerimaan negara, melainkan dikelola langsung oleh BPI Danantara. Komisi 11 DPR RI tengah mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Langkah ini sebagai akibat semakin minimnya komponen-komponen penopang setoran kepada negara selain dari perpajakan. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Wihadi Wianto mengatakan, salah satu komponen PNBP yang hilang dari penerimaan negara adalah kekayaan negara dipisahkan atau dalam bentuk dividen BUMN. Pasalnya mulai tahun ini dividen BUMN akan masuk ke dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi Danantara. Wihadi menambahkan revisi Undang-Undang PNBP harus segera dilakukan agar penerimaan negara bisa lebih stabil ke depan. Nantinya jika proses revisi dilakukan, maka Undang-Undang PNBP bisa memiliki keleluasaan yang lebih untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Undang-Undang PNBP ini bila pun kita ubah, Pak. Karena dengan Undang-Undang PNBP ini, keleluasaan peningkatan PNBP kita harapkan bisa kita tingkatkan di sini. Nah, ini saya kira adalah merupakan langkah ke depan kita secepatnya, karena mohon maaf, dalam hal ini memang akan ada perubahan PNBP, di mana dengan adanya kekayaan negara yang dipisahkan bukan lagi masuk dalam postur APBN. Tentunya ini PNBP-nya juga kita sesuaikan undang-undangnya. Sementara itu data Kementerian Keuangan mencatat per 31 Maret 2025, realisasi penerimaan negara bukan pajak mencapai 115,9 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 76,4 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, menilik wacana revisi Undang-Undang PNBP, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Pak Ruben, terima kasih sudah bergabung di Market Review hari ini. Pak Ruben, bagaimana kemudian review Anda? Mungkin ini menjadi pertanyaan pertama kami begitu ya, terhadap kinerja penerimaan negara di sepanjang kuartal 1 2025. Ya, kalau berdasarkan press release Kementerian Keuangan atas APBN kita di bulan sampai dengan 31 Maret 2025, penerimaan negara kita, penerimaan dari sektor perpajakan sendiri sudah mencapai sekitar 17% ya, dari target RAPBN tahun 2025. Ya. Walaupun kalau dilihat sampai dengan bulan Maret, kalau kita buat secara pro rata, mestinya kan itu sekitar 25%. Ya. Tapi ini masih di bawah 17,2%. Itu dari segi persentase terhadap total penerimaan negara yang diproyeksikan akan kita terima di tahun 2025. Yang kedua juga kami menyoroti adalah penerimaan pajak yang melonjak di bulan Maret 2025, yang bisa dipahami bahwa terjadinya perbaikan pada Tortex, di mana wajib pajak sudah dapat dapat melakukan pembayaran, utamanya adalah PPN yang sempat terkendala sepanjang Januari Februari, sehingga penerimaan pajak kita melonjak dari sekitar 187 menjadi 322 triliun ya. Sebetulnya bukan lonjakan yang bersifat terjadinya pertumbuhan yang luar biasa, tapi karena terjadinya penggeseran pendapatan yang karena adanya kendala dari sistem Tortex, sehingga lonjakan ini tentu tidak dapat kita harapkan terjadi lagi pada bulan-bulan berikutnya.
Mungkin yang akan kita harapkan adalah kenaikan pada bulan April yang biasanya akan terjadi penyetoran PPh pasal 25 badan, yang biasanya akan terjadi kenaikan yang di atas rata-rata, yang bisa dipahami sifatnya karena adanya pembayaran PPh pasal 29 badan ya. Demikian kira-kira review kami atas rilis pemerintah terakhir atas penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Maret tahun 2025. Ya, itu tadi review singkat bagaimana kemudian penerimaan negara hingga kuartal 1 2025. Sementara jika kita telisik lebih dalam lagi, Pak Ruben, ini terkait dengan realisasi PNBP per 31 Maret 2025, ini ternyata juga mencatatkan kenaikan begitu ya ke level 115,9 triliun rupiah. Apa yang sebetulnya menjadi trigger dari kenaikan PNBP tersebut menurut Anda? Kenaikan PNBP di bulan Maret 2025 yang harus diingat adalah karena BUMN mulai membagikan dividen untuk tahun 2024 ya, yang mulai terjadi pada tahun 2002, yang mulai berjalan pada Maret 2025. Kenaikan dividen itu sendiri terjadi karena laba BUMN sendiri yang meningkat. Yang kedua juga karena persentase dividen yang dibagikan terhadap laba itu juga meningkat ya, terutama yang dikenal dengan dividen payout ratio. Dividen payout ratio yang dibagikan ke pemegang saham, dalam hal ini pemerintah, juga mengalami peningkatan. Yang biasanya contohnya Bank Mandiri misalnya yang pada kisaran 50% tahun 2024 dia di atas 50%. Kemudian juga Bank BTN pada kisaran 20% dividen payout-nya pada untuk dividen 2024 ini dia meningkat sebesar 25%. Jadi utamanya penerimaan negara bukan pajak pada bulan Maret ini terutama terjadinya peningkatan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN. Namun peningkatan dari penerimaan pertambangan juga tidak mengalami kenaikan ya, karena juga harga-harga komoditas tambang juga mengalami penurunan gitu. Jadi kenaikan PNBP ini kontribusi utamanya adalah kenaikan dari dividen yang diterima dari BUMN. Oke, sebelum kita gali terkait dengan seberapa urgen sih tadi yang sudah kami informasikan revisi dari Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak, tapi dari yang Anda sebutkan tadi Pak Ruben, berarti dividen BUMN yang nantinya tidak lagi masuk ke PNBP ini signifikansinya sebesar apa akhirnya? Apakah kemudian memang akan membuat pemerintah untuk mencari cara memutar otak untuk kemudian mengoptimalkan pos-pos yang lainnya, karena tadi dividen BUMN-nya nanti akan langsung dikelola BPI dan Antara? Ya, kalau kita lihat dari historinya, kontribusi penerimaan negara dari pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, kalau terminologi di dalam APBN ya, yaitu pendapatan dari dividen yang diterima dari BUMN, sebenarnya kontribusinya pada kisaran 2-3% setiap tahunnya ya. Jadi 2-3% dari total penerimaan negara. Jadi bisa dibayangkan kalau ini tidak lagi masuk ke APBN, berarti kan ada sekitar 2,5% sampai dengan 3% ya bolong yang ditimbulkan dari dari hilangnya pendapatan dividen negara dan bergeser ke Danantara, dan pemerintah harus memikirkan untuk menambah tambahan penerimaan atau mengurangi belanja supaya dapat tetap mempertahankan defisit yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oke. Jadi memang kurang lebih bolongnya tadi celahnya di 2,5 hingga 3% untuk kemudian dicari cara bagaimana nanti pemerintah untuk mengisi pos tadi. Nah, terkait dengan hal tersebut, Pak Ruben, dari DPR sendiri juga ini berencana untuk merevisi Undang-Undang PNBP terkait dividen BUMN yang tak lagi masuk ke kas negara. Nah, sebetulnya urgensinya, seberapa urgen sebetulnya pemerintah dan DPR untuk membahas revisi tersebut, Pak Ruben? Revisi Undang-Undang Penerimaan Negara urgen karena merupakan konsekuensi logis dari dirubahnya Undang-Undang BUMN yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Yang mengamanatkan bahwa pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa dividen sudah tidak lagi masuk ke dalam APBN, tapi dikelola oleh Danantara. Jadi seperti tadi saya sampaikan, konsekuensi logisnya ya Undang-Undang PNBP itu tidak bisa lagi
karena tidak bisa lagi dengan keadaan yang sekarang, karena Undang-Undang PNBP masih mengatur bahwa dividen yang berasal dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan masih masuk sebagai komponen PNBP di dalam APBN. Sehingga agar pemerintah tidak melanggar undang-undang, maka harus dengan segera undang-undang PNBP ini diubah, karena akan terjadi kontradiksi antara undang-undang PNBP dengan undang-undang BUMN yang telah disahkan di awal tahun 2025. Demikian kira-kira urgensinya kenapa sebaiknya segera diubah ya undang-undang ini. Ya, jadi dua hal PNBP. gitu yang tadi kami catat, konsekuensi logis, kemudian juga agar kemudian tidak ada kontradiksi antara Undang-Undang PNBP dan juga Undang-Undang BUMN yang memang sudah dilakukan revisi. Lantas, dari revisi Undang-Undang PNBP ini sendiri, sebetulnya apakah mungkin akan ada perluasan objek PNBP, Pak Ruben? Tapi tahan, jawaban Anda kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami di Market Review, dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat infografis terkait dengan bahasan kita di hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan penerimaan negara hingga 31 Maret 2025. Perpajakan ini 400,1 triliun rupiah, pajak 322,6 triliun atau 14,7%, bea cukai 77,5 triliun rupiah. Sementara PNBP ini jika kita lihat 115,9 triliun rupiah. Total pendapatan negara hingga 31 Maret 2025 ini mencapai 516,2 triliun rupiah. Kemudian yang kedua adalah kinerja tax ratio di tahun 2022 hingga 2024. Kita lihat di tahun 2020 tax ratio Indonesia 8,33%, 2021 9,11%, 2022 10,39%, 2023 di 10,31%, dan di tahun 2024 di 10,08%. Baik, kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini terkait dengan menilik rencana revisi Undang-Undang PNBP. Masih bersama kami Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Pak Ruben, menyambung tadi obrolan kita di segmen sebelumnya, apakah kemudian revisi Undang-Undang PNBP menjadi sangat perlu agar tidak ada tumpang tindih dan muncul ketidakpastian hukum terkait status dividen BUMN? Ya, memang kalau Undang-Undang PNBP dipertahankan sekarang tidak diamandemen, ada dua undang-undang yang berlaku yang saling kontradiksi ya. Satu mengamanatkan bahwa dividen sudah dikelola oleh Danantara, yang satu undang-undang mengamanatkan bahwa dividen masih merupakan bagian dari penerimaan negara, bukan pajak yang dipertanggungjawabkan di dalam APBN. Ya. Sehingga kalau salah satu harus dipilih oleh pemerintah, kalau undang-undang yang ada tetap kalau salah satu tidak dilaksanakan, kan dengan demikian pemerintah melanggar undang-undang kan. Sehingga untuk pemerintah tidak melanggar undang-undang, kedua undang-undang ini harus disinkronisasi gitu. Oke, jadi memang perlu dilakukan, sekali lagi tadi konsekuensi logis juga tidak bisa kita lupakan begitu ya dari revisi Undang-Undang PNBP. Nah, terkait dengan revisi yang akan dilakukan atau masih diwacanakan begitu ya Pak Ruben, apakah kemudian dari revisi ini memungkinkan akan adanya perluasan objek PNBP ke depannya, dan sektor-sektor apa yang Anda lihat berpotensi menjadi sumber PNBP terbaru untuk Indonesia? Kalau saat ini Undang-Undang PNBP yang ada kan membagi penerimaan negara bukan pajak itu menjadi 6 klaster ya. Ada pemanfaatan SDA, sumber daya alam, ada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, ada pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan barang negara, dan pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Jadi ketika Undang-Undang PNBP ini dicabut dengan mengeluarkan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, berarti tersisa 5 klaster sebetulnya. Di mana 5 klaster yang ada sebetulnya sudah mencakup semua potensi yang ada, yang tadi seperti sumber daya alam, barang milik negara, pelayanan. Jadi yang saya lihat adalah yang mungkin dapat dilakukan adalah justru
intensifikasi dari 5 klaster yang ada ya. Karena yang kita lihat sebetulnya seperti sumber daya alam sudah tercover ya, ada kehutanan, perikanan, ada pertambangan. Yang menjadi masalah adalah kebocorannya sebetulnya. Karena secara objek sudah tercover semua dari segi pemanfaatan sumber daya alam. Mungkin objek yang masih belum tercover, yang masih bisa dilakukan ekstensifikasi, yaitu dari sisi pelayanan yang dilakukan oleh negara. Ya. Negara bisa melihat lagi pelayanan-pelayanan apa yang diberikan kepada masyarakat, yang bisa dilakukan pungutan yang masih dalam tahap yang wajar dan tidak membebankan ke masyarakat. Demikian kira-kira kemungkinan revisi Undang-Undang PNBP yang bisa meningkatkan penerimaan dari segi intensifikasi maupun ekstensifikasi dari objeknya. Oke, 5 klaster, kemudian intensifikasi masih bisa dilakukan, bahkan tadi juga ada ekstensifikasi yang masih bisa dikejar. Tapi tadi menarik yang Anda sebutkan soal kebocoran. Sebetulnya apa kemudian kebocoran-kebocoran yang memang selama ini mungkin terjadi di lapangan dan sebetulnya indikatornya bisa kita lihat dari mana, Pak Ruben? Indikatornya mudah ya, contohnya sektor perikanan ya. PNBP-nya itu cuma di angka 600 miliar. Contohnya, pada kisaran itu di APBN terakhir ya, APBN 2023 yang sudah dilakukan audit ya. Iya masa iya penerimaan dari sektor perikanan kita cuma 600 miliar. Itu kan dengan kasat mata kita lihat bahwa terjadi banyak kebocoran dari situ, itu kan. Yang kedua juga kita bisa melihat adanya tambang-tambang ilegal yang masih beroperasi yang baru saja diungkap dari sektor pertambangan timah misalnya, gitu. Jadi yang lebih urgent sebetulnya yang lebih urgent sebetulnya kontrol terhadap penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam itu yang justru bisa meningkatkan penerimaan, pengawasannya yang justru bisa meningkatkan penerimaan, alih-alih dari ekstensifikasi yang sebenarnya ruangnya sempit karena hampir semua sumber daya alam sudah di cover atau sudah dilakukan pemajakan oleh pemerintah. Oke, jadi memang kontrol dan juga pengawasannya ini menjadi langkah penting yang memang harus terus digalakkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Lantas, jika kita berbicara soal revisi tadi, saya kembali sedikit Pak Ruben soal revisi UU Undang-Undang PNBP, apa saja kemudian poin-poin yang menurut Anda perlu diperhatikan dalam proses revisi ini? Tapi nanti Pak Ruben masih ada satu segmen, tetaplah bersama kami, pemirsa Market Review segera kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Market Review dan masih bergabung bersama kami melalui Zoom Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis. Pak Ruben, masih terkait dengan rencana revisi Undang-Undang PNBP. Sebelum tadi terkait dengan poin-poin yang perlu diperhatikan, satu pertanyaan sebelumnya, bagaimana kemudian potensi penerimaan dari kekayaan negara yang belum tercatat terutama dalam bentuk digital begitu ya Pak Ruben, seperti data-data digital, kemudian spektrum frekuensi dan juga karbon. Ini bisa menjadi objek yang cukup penting tidak sih untuk dioptimalkan? Iya, kalau data digital mungkin perlu dioptimalkan ya. Tapi kalau karbon, sebenarnya pajak karbon sudah ada undang-undangnya sendiri ya. Jadi dia bukan merupakan penerimaan, bukan pajak ya. Walaupun sampai sekarang juga penerapan pajak karbon sampai sekarang juga masih ditunda-tunda ya. Belum diimplementasikan. Yang menurut kami juga justru potensi penerimaan dari pajak karbon cukup besar ya. Kalau pemanfaatan data digital sampai sekarang kita belum memperhitungkan berapa kira-kira potensi dari ini apa yang bisa ditarik oleh pemerintah dari pemanfaatan berupa frekuensi ataupun media untuk melakukan transaksi ataupun transmisi informasi digital ya. Oke. Baik, jadi memang tadi sebenarnya sudah ada diatur, salah satunya karbon tadi, tapi memang pelaksanaannya masih terus dinantikan oleh pelaku pasar ataupun dari dunia usaha terutama. Nah, tadi pertanyaan saya di segmen sebelumnya, poin-poin apa saja yang kemudian perlu diperhatikan dalam proses revisi Undang-Undang PNBP ini, Pak Ruben? Revisi Undang-Undang PNBP, hal yang perlu diperhatikan adalah seperti layaknya penyusunan undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat,
baik itu dalam bentuk pajak atau retribusi, yaitu adalah kepastian hukum terhadap subjeknya. Subjeknya ini adalah siapa yang dikenakan atas pajak atau retribusi ini. Yang kedua, objeknya. Objeknya apa sih yang wajib atas objek apa sehingga pemerintah bisa memungut retribusi ini. Yang ketiga adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Itu yang harus dipikirkan karena pada setiap upaya pemerintah melakukan pemungutan pajak atau retribusi ataupun pungutan lainnya akan selalu ada risiko terjadinya sengketa antara pemerintah dengan wajib pajak ya. Yang kami lihat sekarang juga pada undang-undang yang sekarang mekanisme penyelesaian sengketa ini masih belum cukup diatur. Tapi benang merahnya adalah apa? Benang merahnya adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang akan terdampak atas pengenaan atas direvisinya Undang-Undang PNBP, sehingga masyarakat mempunyai dapat dalam kegiatan usahanya dapat memiliki kepastian melakukan kalkulasi bisnis sehingga tidak ada ketidakpastian di masa yang akan datang, sehingga dia bisa dengan pasti melakukan proyeksi atas kegiatan usahanya. Demikian. Baik, itu kita garis bawahi kepastian hukum baik bagi subjek, objek maupun tadi penyelesaian sengketa yang terjadi. Ya. Dari poin-poin yang harus direvisi, sebetulnya adakah proyeksi nih Pak Ruben atau dari Cita sendiri terkait dengan potensi peningkatan PNBP jika revisi memang benar-benar dilakukan? Jadi kalau revisi kami lihat untuk ekstensifikasi yaitu peluasan objek kita lihat sebetulnya sudah minimal. Kalaupun ada juga mungkin dari jenis-jenis layanan yang baru yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi potensi peningkatan dari ekstensifikasi kami lihat sebetulnya sempit ya. Yang kami harapkan justru adalah dengan lebih proses penegakan hukum dari pelanggaran yang tidak ditunaikannya kewajiban PNBP bisa dengan lebih jelas, bisa dengan lebih pasti diterapkan atau diundangkan di dalam revisi Undang-Undang PNBP yang baru, sehingga potensi penerimaan negara yang hilang yang terjadi karena kebocoran-kebocoran baik yang disengaja atau tidak sengaja atau karena ketidakpatuhan dapat ditekan sehingga penerimaan negara. Kebocoran itu dapat ditambal dengan sendirinya peningkatan penerimaan negara dapat meningkat. Demikian. Oke, jadi tadi juga saya catat sepertinya ini sudah mencakup dari apa yang saya tanyakan sebetulnya Pak Ruben, apa saja tantangan bagi pemerintah dalam mengejar ataupun meningkatkan PNBP di tahun ini. Tadi sudah cukup banyak poin-poinnya, pengawasan, kemudian juga mengoptimalkan dari sumber-sumber yang sudah ada, ekstensifikasi juga masih bisa terus digalakkan. Jadi memang sepertinya kita tunggu saja bagaimana kemudian wacana dari revisi Undang-Undang PNBP ini akan bergulir antara DPR dan juga pemerintah. Pak Ruben, masih banyak sebetulnya bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Ruben sudah bersedia hadir di Market Review hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya, terima kasih Pak Fajar.